Halo, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar membaca kartu Lenormand. Nah, untuk membiasakan kita memahami makna setiap kartunya dan relevansinya atau kaitannya dengan pertanyaan, saya menganjurkan teman-teman untuk memiliki sebuah buku jurnal khusus untuk makna kartu Lenormand. Jadi misalnya kita sudah sepakat untuk membaca satu kartu per hari ya dengan pertanyaan. Nah, kita kocok kartunya, kemudian kita ambil satu kartu. Nah, dari pertanyaan itu kita kaitkan dengan kartu yang terbuka. Nah, kita coba untuk mengkaitkan maknanya dengan pertanyaan tersebut. Jadi, apakah dalam hari itu atau dalam beberapa waktu ke depan itu apakah ada kesesuaian ya dari pertanda yang ditunjukkan oleh kartu itu. Jadi satu kartu per pertanyaan ya. Jadi mulai dari situ dulu. Itu pertama-tama kita akan mengeluarkan dulu dua kartu ini ya, kartu man dan kartu woman, karena ini adalah kartu signifier untuk penanya ya. Jadi ini tidak usah diikutkan dalam kartu yang akan kita analisa maknanya ya. Jadi ini kita keluarkan dulu. Saya akan mulai dengan contoh pertanyaan. Misalnya saya ditawari kerjasama oleh seorang teman untuk mengerjakan suatu proyek. Apakah proyek ini nantinya akan berjalan lancar atau berikan sebuah pertanda mengenai hubungan kami dalam partnership ini ke depan. Nah, let's say ini semua sudah dikocok kartunya. Kita ambil satu kartu. Nah, kemudian ada keluar kartu whip. Kita ingat pertanyaannya ya. Jadi ini mengenai kemitraan atau partnership dengan teman dan apa masa depannya ya. Jadi apakah itu prospektif atau bagaimana nanti sifat hubungan kerja tersebut ya. Dan di sini yang keluar adalah kartu whip. Whip itu adalah cambuk. Jadi bisa diartikan bahwa kemungkinan nanti apabila kerjasama itu memang terjadi, memang diperlukan kerja keras ya. Jadi semacam cambuk begitu, harus disiplin ya. Jadi mungkin dari pihak partner akan mengharapkan kita untuk bekerja ekstra keras. Mungkin dia juga akan memberikan jadwal yang ketat begitu ya, deadline yang ketat, sehingga kita mau tak mau harus mengikuti deadline tersebut ya. Jadi seperti kita itu dicambuk ya dari kebiasaan kita yang sehari-hari gitu, yang mungkin kita sudah punya ritme kerja sendiri. Nah, ketika kartu ini muncul, mungkin itu akan memerlukan kerja ekstra keras ya. Gimana sih seekor kuda itu dicambuk kan dia supaya untuk lebih larinya lebih cepat. Nah, seperti itulah mungkin hubungan karakter hubungan kemitraan tersebut. Nah, itu interpretasi tersebut coba teman-teman terjemahkan, ditulis di dalam buku jurnal ya. Kemudian nanti dilihat perkembangannya dalam kenyataannya bagaimana, apakah memang seperti yang digambarkan oleh kartu tersebut atau tidak. Kalau memang berbeda, itu juga dicatat perbedaannya di mana dan apakah sebenarnya kartu tersebut memberi informasi yang mungkin tidak atau luput kita baca pada saat pertama kita melihat kartu ini. Jadi begitu ya teman-teman. Mungkin satu lagi contoh pertanyaannya adalah tanggal 10 Juli beberapa teman akan datang untuk mengunjungi saya dalam kondisi situasi COVID yang cukup mengkhawatirkan. Kami sudah sepakat untuk mengikuti semua protokol kesehatan, tapi mungkin bisa diberi petunjuk akan hal-hal yang mungkin perlu lebih saya perhatikan. Nah, itu pertanyaannya ya. Jadi pertanda apa yang harus diperhatikan atau memang harus kita waspadai di tanggal 10 Juli tersebut. Nah, ini katakanlah ini sudah dikocok, kemudian kita ambil salah satu kartu. Nah, di sini ada kartu pohon, tree.
Kartu pohon itu secara tradisi Lenormand atau secara klasik itu diartikan sebagai bisa stamina yang baik, kesehatan yang baik, kemudian keluarga besar atau garis keturunan, silsilah seperti itu. Nah, tapi kita juga perlu mengkaitkan dengan pertanyaannya. Jadi relevansi eh, si kartu ini, makna dari kartu ini dengan konteks pertanyaannya, ya. Oke, mungkin bisa diartikan bahwa tanggal 10 Juli nanti itu semua yang terlibat dalam pertemuan itu akan dalam kondisi sehat, ya. Tapi juga kita perlu melihat juga bahwa pohon itu kan tumbuhnya dia di tanah lapang atau di ruang terbuka, ya, dan dia bisa tumbuh dengan kokoh itu karena dia berjarak dari pohon yang lain, ya. Jadi ada jarak seperti itu. Nah, apakah itu juga bisa kita artikan bahwa kita mungkin harus bertemu di ruang terbuka? Nah, itu bisa jadi, ya. Jadi mungkin anjurannya seperti itu. Kalau nanti mau bertemu, lebih baik kita bertemu di ruang terbuka. Misalnya kalau kita punya teras yang terbuka itu atau di kebun, itu bisa kita arrange pertemuan itu di ruang terbuka tersebut dengan tetap menjaga jarak, ya, karena kita melihat bahwa pohon ini bisa sehat, tumbuh kokoh begitu dengan dia memiliki jarak dengan pohon-pohon yang lain. Jadi seperti itu, ya. Jadi demikian teman-teman, sekilas mengenai cara membaca jawaban dari bukaan satu kartu Lenormand, ya. Coba teman-teman lakukan, praktekkan, dicatat setiap kartu yang keluar apa, dan kita mencoba untuk menganalisa kartu tersebut, ya, memaknai kartu tersebut berdasarkan pertanyaannya, ya. Seperti itu kita catat, kemudian kita lihat di kedepannya apakah memang sesuai terjemahan kita atau pemaknaan kita itu sesuai dengan apa yang sudah kita tulis. Kalau tidak, kita lihat lagi kartunya, apakah mungkin ada petunjuk-petunjuk yang kita lewatkan sebelumnya. Oke, selamat mencoba.